Assalamualaikum, Dek Febri. Wah, gimana nih tidur malamnya tadi di tempat ini? Nyenyak ya. Nah, gimana? Udah ready kita sholat subuh? Ready Pak. Di Masjid Raya atau di masjid preferable lainnya? Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ah, sip. Langsung Oke. aja, Pak, ya? Oke. Oke, Dek Febri, kita berangkat. Oke Pak, ini untuk destinasi pertama kita kemana nih Pak? Kita ke Masjid Raya ini ya, di Febri. Kita ke Masjid Raya untuk melakukan sholat subuh. Kecuali kalau di Febri mungkin ada pilihan masjid lain. Nah, di sini kan di Banda Aceh banyak ya masjid yang sangat nyaman gitu untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, kalau Dek Febri sendiri pingin kemana nih? Kalau saya maunya ke masjid yang memang ikon Banda Aceh. Oh, oke. Pasti Kalau gitu Masjid Raya ya? sudah tepat lah di Masjid Raya gitu. Oke, itu kalau kita bisa lihat ini ya Pak Is, apa namanya nih, situasi kondisi di pagi hari nanti. Oh iya, pasti. Nah, ini seperti Dek Febri lihat ya. Iya. Ya, saya buka kaca aja ya. Iya. Ini. Nah, ini kan suasananya sangat lengang gitu ya. Iya, ini di subuh hari nih Pak ya? Ini subuh hari. Iya. Nah, tapi nanti setelah subuh sudah mulai rame. Tapi ramenya itu ya di warung kopi gitu. Nah, jadi kita nanti coba juga menelusuri gitu ya warung-warung kopi yang ramai dikunjungi oleh jamaah subuh. Oke, berarti ini juga bagian dari budaya masyarakat Aceh, Pak. Artinya adalah ketika mereka udah sholat subuh, terus mereka ke warung kopi ya, Pak ya? Sepertinya seperti itu, di Febri. Nah, jadi banyak para jamaah itu setelah sholat subuh, ya mungkin itu untuk meningkatkan spiritual questionnya ya. Setelah itu baru mereka memperkuat networking questionnya gitu di warung kopi, dan banyak sekali jelas bahasan-bahasan yang menarik yang mereka lakukan itu di warung kopi. Oke, berarti nanti kita juga bakal duduk di warung kopi, Pak ya? Iya. Kita bakal makan-makan juga di sana, ngeliat-ngeliat juga. Benar sekali. Jadi nanti kita akan setelah kita sholat subuh nanti di Febri, kita akan mengunjungi salah satu warung kopi yang banyak dikunjungi oleh para jamaah subuh. Nanti juga kita akan mencicipi lah sedikit makanan yang banyak digemari oleh para jamaah subuh ini. Oke Pak, saya udah nggak sabaran nih. Oke, let's go Dek Febri. Oke. Oke, pakainya kita udah nyampe di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh nih Pak. Oh iya. Jadi kayaknya nih di sini bakal lumayan ramai juga Pak ya yang datang sholat subuh. Oh iya, ramai sekali. Nah, ini yang pastinya keliling-keliling dulu ya, keliling di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Betul sekali. Biasanya kalau misalkan pagi, siang atau sore ini di sini lumayan padat Pak ya. Ini lenggang, cukup lenggang. Benar sekali ya. Di sini karena ini adalah pusat kotanya, ya downtownnya lagi kalau kata orang-orang bule ini ya. Nah, di sini jelas padat sekali. Dan di sini sering macet nih Pak di Febri nih, di lampu merah ini di depan dekat musim tsunami, dekat musim Aceh itu ya. Nah, di sini ada kodim, depan kodim lah boleh dibilang. Nah, ini kita putar dan bisa kita lihat tapak depan daripada Masjid Raya Baitur Rahman di subuh hari. Nah, jadi beginilah di Febri. Tapi kalau malam ini cantik sekali karena payungnya kan terbuka gitu ya. Payungnya terbuka dan ada lampunya begitu. Jadi sangat indah kalau malam kita datang ke sini. Nah, kayak ketutup gini aja udah indah, apalagi udah kebuka Pak ya. Oh iya betul, apalagi dengan ada lampu warna-warni biar lebih terlihat jelas.
Oke. Nah, luar biasa. Oke, jadi yang pastinya kita bakal ngelihat juga nanti ya suasana di subuh hari di sekitaran Masjid Banda Aceh ini. Ini wilayah apa nih nama tempatnya di sini, Pak? Nah, Jalan ini Jalan apa nih? Muhammad Jam di Febri. Jalan Muhammad Jalan Jam Muhammad ya. Jam. Aha. Di tepatnya di belakang Masjid Raya. Oke, ini pas tepat di belakang Masjid Raya nih, Pak ya. Benar sekali. Sekarang kita sedang cari parkir. Nah, kalau sebagian orang bisa masuk ke dalam. Iya. Nah, mungkin pengurus-pengurus masjid ya. Kalau kita di luar aja ya, Pak Febri ya. Biar bisa nanti lebih cepat pulangnya ya. Betul. Dan supaya bisa lebih cepat menyantap makan pagi. Oke, jadi yang pastinya juga kita bakal ngelihat juga ya Iya. kondisi sosial masyarakat Aceh, lebih tepatnya Banda Aceh ketika mereka udah selesai sholat subuh. Oke. Oke, kita baru aja selesai sholat subuh. Nah, biasanya setelah sholat subuh itu di Masjid Raya Baitur Rahman ada apa nih, Pak? Nah, jadi biasanya ada ya setelah salat biasa ya ada doa sedikit. Tadi kan imamnya ada menyuruh membaca Al-Fatihah ya secara bersama-sama. Iya. Kemudian di Febri kita mendengarkan tausiah. Nah, jadi tausiah biasanya ya sekitar 15 menit begitu. Sebelum para jamaah ini biasanya berangkat ke tempat kerja ataupun ya breakfast gitu di warung kopi. Oke, Pak, kita kan udah selesai sholat subuh nih ya. Iya. Ini kebanyakan anak-anak ataupun juga para pengunjung ataupun juga mereka jamaah sholat di Masjid Raya Banda Aceh ini apakah selanjutnya pulang ke rumah atau gimana nih, Pak, biasanya? Oke, nah kalau yang ada anak kecil ya biasanya mereka pasti pulang ke rumah, itu jarang anak kecil itu ada di warung kopi. Tapi kalau seperti anak muda ini ya misalnya ada di sini, nah jadi kelihatannya mereka jelas akan mencari makanan pagi gitu, breakfast. Oke, berarti memang budayanya seperti itu ya? Ya boleh dibilang seperti itu. Oke, Ya. menarik Pak memang di Sangat Banda menarik, Aceh. ya, Pak. Sangat menarik. Walaupun suasana gerimis seperti ini, Ya. nah, tapi nanti coba kita lihat di warung kopi apa penuh apa tidak, dan mereka semua itu baru saja pulang dari masjid. Nah, demikian deh Febri. Ayo kita keliling lagi. Oke, nah di sini saya berada di plaza ya, masjid, depan masjid. Meskipun suasana agak gerimis, tapi tetap asik ya melihat ikonik Masjid Banda Aceh. Keren Pak ya, saya luar biasa senang berada di Masjid ikonik Banda Aceh ini Pak. Jadi memang semua wisatawan itu di Febri memang wajib ke sini gitu ya. Karena ini adalah ikon utama dari Aceh, bahkan bukan hanya Banda Aceh tapi ikonnya Aceh. Nah, samalah kalau kita jalan-jalan ke Australia misalnya, kalau belum berfoto di daerah Circular Quay yang ada Opera House itu, nah itu belum sah itu ke Australia. Jadi memang semua kawan-kawan ya kalau mau jalan ke Aceh, nah mestilah singgah ke Masjid
yang cukup bersejarah bagi bangsa Aceh. Nah, sebelah sana ada tower juga itu di Febri. Itu biasanya boleh dinaikin gitu Pak? Biasanya boleh, tapi setelah terjadinya gempa yang berat, kelihatannya pihak Masjid Raya ini nampaknya tutup sementara ya, begitu ya. Nah ini yang saya kasih tahu tadi ketika kita di dalam mobil ya. Nah ini biasanya ini kalau malam ini dia terbuka dia. Jadi ketika terbuka payung ini, wah cantik sekali dengan warna-warni lampu gitu ya. Nah. Jadi ini kita bakal ke warung kopi yang kata Pak Is bilang katanya jamaah masjid habis sholat subuh itu ke warung kopi tersebut. Ini sudah mulai rame Pak ya? Masyarakat juga mulai melakukan aktivitas di pagi hari. Benar sekali. Jadi itu mereka itu baru dari berbagai masjid gitu. Ya kan, biasanya banyak kawan-kawan sholatnya itu di masjid kampung masing-masing. Nah, termasuk saya biasanya di masjid kampung. Tapi ini spesial nih ada adik Febri nih yang datang kemari Pak ya? Itu ya. Oke. Memuliakan pemulihan jameh ya, pemulihan jameh. Betul. Oke. Ini Budi Warkop ya? Iya, benar sekali. Ya. Kelebihan dari Warkop ini apa ini Pak? Apa bukanya 24 jam atau kayak gimana nih? Ya, itu juga salah satunya ya. Jadi kalau kita lapar tengah malam, udah ada alternatif. Ada beberapa sebenarnya yang buka 24 jam. Di depan lagi juga ada ini. Namanya Dapu Putih, juga 24 jam. Nah, orang bilang itu kopinya enak. Nah, tapi karena saya bukan peminum kopi ya, saya biasanya warung kopi tapi minumnya teh. Iya, oke. Nah, ini kelihatannya ramai sekali jamaah masjid Pak ya di sini ya. Iya, benar sekali. Sampai kita akhirnya. Oke, kali ini kita udah berada di Budi Warkop, 24 jam. Ternyata rame Pak ya di sini. Rame sekali deh Febri. Rame sekali. Jadi bisa kita lihat ya, dimulai dari anak muda juga tadi di sana ya. Iya. Di depan sana ada anak muda, kemudian ya saya muda juga ya. Mereka ini ngapain Pak? Mereka ini ngapain nih? Ya dengan berbagai tujuan ya di Febri ya. Jadi kebanyakan sebenarnya ini untuk membina silaturahmi gitu. Jadi biasanya itu bapak-bapak dan kawan-kawan di sini kan sholat subuh tuh. Biasanya sholat subuhnya di masjid masing-masing gitu. Cuma kita aja pagi ini saya muliakan di Febri ini datang dari kota Langsa, makanya saya bawa ke Masjid Raya begitu ya. Nah, tapi biasanya dari masjid kampung masing-masing, kemudian ngumpulnya di sini. Nah, jadi ini boleh dibilang ini semuanya ini adalah jamaah daripada sholat subuh gitu, jamaah subuh. Pak, saya mau tanya nih Pak, apa sih istimewanya kenapa subuh hari para jamaah itu pergi ke Warkop? Biasanya kan siang, sore atau gitu malam ya? nih? Iya. Nah ini menarik juga ya pertanyaannya, sulit juga saya jawab gitu. Tapi mungkin ya ada salah satu alasan gitu. Kenapa orang lebih suka di subuh hari, tapi subuh hari sebenarnya untuk jamaah subuh sebenarnya. Nah, jadi bagi yang sulit bangun subuh kayaknya ya lebih prefer mereka siang gitu ya, makan siang gitu. Nah, mungkin salah satunya makasih ya. Nah, jadi biasanya itu kenapa orang lebih suka duduk di warung kopi di subuh hari karena waktu jarak itu ya setelah subuh sekarang setengah enam. Iyalah setelah doa-doa semua ya sampai jam 7. Jadi bayangkan 1,5 jam kita ngobrol di sini kan luar biasa gitu. Waktu yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah kemudian juga saya melihat itu antara jamaah subuh dengan makan di warung setelah salat subuh gitu ya, wajahnya ceria-ceria. Coba lihat di Febri. Jadi kalau kita lihat semua wajah yang ada di sini ceria-ceria. Iya. Ya kan, mau yang senior, mau anak muda sama gitu. Sama Pak ya? Ceria-ceria semua. Ini hikmahnya mungkin Pak ya, habis salat subuh. Ini hikmah daripada salat subuh. Dan tidak terburu-buru gitu. Benar. Nah,
makanannya juga lumayan. Oh ya, apa aja di makan sini ada wah ini makanannya luar nih. biasa. Nah, Nanti makanannya saya- coba kita lihat. Nah, oke ya. Oke, De Febri. Nah, ini kan banyak nih. Nah, tapi nanti juga kita minta pendapat dari Bapak juga gitu kan. Nah, ini ada pulut. Pulut nih Pak ya. Ini serabi ya Bu ya? Serabi. Kemudian pisang goreng. Nah, ini yang favorit saya nih sebenarnya nih. Ya, ini bentar lagi ini bakal habis nih. Nah, ini kue U namanya. Jadi dalamnya kelapa. Kalau kita tanya namanya, pemilik warung pun nggak tahu. Nah, jadi Pak, saya ingin tanya nih. Ya, yang saya tahu kan ini sulit sekali deh Febri buatnya nih, lama gitu ya. Nah, kalau pengalaman Bapak mungkin ada kawan gitu yang punya bisnis kuliner Pak ya, khusus untuk buat pulut gitu. Jam berapa ini mestinya harus bangun mereka nih Pak untuk buat pulut ini Pak? Nah itu biasanya mak-mak yang buat pulut ini dia punya strategi dia. Dalam hal apa manajemen waktu membuat pulut ini. Oh, iya. Itu apa namanya dia prosesnya itu yang pertama itu pulutnya itu dimasak dulu. Oh, dimasak. Itu pulut itu dimasak itu biasanya malam. Iya. Nah malam setelah dimasak setelah dingin langsung dibungkus. Iya. Nah, pembakaran ini tidak terlalu lama dia. Nah, Iya. mungkin itu pagi, itu biasanya orang buat kue itu jam 4, jam 3 pagi atau jam 4 pagi sudah bangun mereka. Oh. Nah, ini kalau seandainya dibakar jam 4 pagi, sehingga habis subuh ini sudah ada di warung kopi. Oh iya. Nah, Iya. dan yang menarik di warung kopi ini bahwa ini yang membuat pulut ini satu paket dengan orang yang buat pisang goreng. Oh gitu. Nah, ya. Jadi kalau orang-orang zaman di kampung-kampung kalau Iya. makan apa pulut ini itu didabelkan dengan pisang goreng. Pisang goreng. Nah, Iya. ini dia. Iya. Jadi makanya orang-orang kampung kita di Aceh itu dulu zaman-zaman dulu itu kue tidak banyak apa di warung kampung. Iya. Yang mesti ada pisang goreng dengan pulut. Malah kalau kita pergi ke warung-warung kampung sekarang itu selalu ada bulukan. Iya. Nah, kalau pagi itu ada bulukan. Betul, betul. Jadi kalau di kota bulukan nggak ada lagi, diganti dengan pulut. Oh, berarti ini di Febri, Iya. ini ganti daripada bulukan. Bulukan. Bulukan itu ketan yang ada, ininya Pak ya, kelapanya ya Pak Ada ya? kelapanya, Nah, ya. jadi kalau di kota inilah penggantinya Iya, ya, penggantinya, di Febri. ya. Tapi kalau di kampung, Iya. rupanya itu bulukan tadi, pulut tadi, itu pasangannya Dalam dengan piring, ya. Nah, dalam piring dan ini pasangannya. Pasangannya, ya. Nah, Nah, karena Banda Aceh ini udah termasuk Iya. kota nih, jadi pasangannya seperti ini. Ya, ya. Menarik jadi. Ya. Dan umumnya ini kue yang tersedia ini kue tradisional semua. Nah, Wah. seperti apa serabi kan. Nah, ini kue-kue apa anak-anak muda kalau kita lihat. Wah. Penuh dengan minyak dan tidak sehat. Nah, ini tidak sehat. Nah, Iya. jadi ini kalau kita lihat. Kemudian Nah. kita lihat di warung-warung seperti ini itu kopi banyak jenisnya. Iya. Nah, Oke. jadi ada kopi seperti ini gelasnya kecil, tapi ini espresso. Iya. Itu apa? Kopi tok dia. Oke. Nah, cuman kadang-kadang dia pakai susu sedikit. Iya. Nah, ini dia. Dan harganya ini 2 kali daripada kopi biasa. Oh, Ini menarik walaupun juga. kecil, karena di Iya. apa murni dia kopinya ini tidak campur. Ada susunya juga ya Pak ya? Itu tergantung kita mau taruh Iya. susu atau apa namanya kopi hitam. Iya. Itu biasanya kalau nggak taruh susu, kopi hitam pahitnya luar biasa. Iya. Dan warung kopi menyediakan apa gula Jawa dia. Iya. Nah, jadi tidak pernah ada gula putih untuk kopi ini. Oh, Nah, iya, jadi iya. Gula merah dia. Selalu gula merah. Nah, Iya. ini dia. Jadi memang Wah, jadi udah lebih komplit ini informasinya di Febri. Nah, selain kue tadi juga, nah ini makanan nih. Coba di Febri lihat. Nah, ini salah satu makanan unggulan yang ada di warung ini. Nah, seperti yang di piring ini macam-macam ya. Ya, coba kita lihat ini aja. Nah, coba lihat nih, apa-apa aja ada. Ada kacang di sini, kemudian ada bumbu rendang ya, ini rendang. Kemudian juga ada sambal, kemudian ada toco. Ya, kemudian yang kuning-kuning ini saya nggak tahu nih apa. Kemudian kerupuk, ya kerupuk ini selalu ada di sini gitu. Nah, jadi inilah apa ini yang membuat warung ini apa ini digemari oleh banyak para jamaah subuh gitu ya. Coba saya rasa ya di Febri ya. Bismillah.
Nah, kita lihat apa namanya. Iya. Ini begitu kita datang langsung disajikan dengan kue. Nah, bagi orang Aceh, kue itu beda dengan nasi. Artinya sebelum makan nasi itu belum sarapan. Oke, De Febri. Ini kalau lama lagi kita ngobrol, ini bakal dingin nih makanannya ya. Jadi kita cukupkan dulu ulasan kita pada pagi ini dan kita ucapkan terima kasih nih buat Bapak dan Ibu ya, Ya, yang sama-sama. sudah memberikan informasi yang cukup berharga gitu ya untuk kita semua. Ayo De Febri, kita makan dulu.